sono pakai beko. Sekarang terus pakai ini, pakai alat ini. Kalau sini tergantung pompa. Kalau pompanya jalan juga banjir. Kita ada di pintu air Manggarai. Saya ingin menunjukkan salah satu faktor penyebab banjir atau genangan air di ibu kota Jakarta. Kalau Anda lihat, pintu air ini bisa menimbulkan pertanyaan buat kita. Ini pintu air atau pintu sampah? Ini satu contoh bagaimana beban sarana dan prasarana pengendalian banjir ini menjadi tidak optimal fungsinya karena dibebani dengan hal-hal yang hulunya adalah perilaku masyarakat. Harus diakui, banjir merupakan bagian dari kehidupan di Jakarta. Setiap tahunnya, warga Jakarta selalu siap menyambut banjir, biasanya di awal tahun. Tahun 2002, banjir besar melanda hampir seperenam wilayah Jakarta, seluas 100 km persegi. Aktivitas bisa dikatakan lumpuh dan mengakibatkan kerugian senilai lebih dari 5 triliun rupiah. Dibutuhkan waktu selama lebih dari sebulan untuk mengembalikan kondisi normal Jakarta. Banjir ini juga menelan korban jiwa sebanyak 80 orang. Tahun 2007, banjir besar kembali menenggelamkan Jakarta akibat hujan deras selama 2 hari di wilayah hulu dan di tengah kota. Luasnya banjir kali ini mencapai Istana Negara. Roda ekonomi negara sempat terputus, mengakibatkan kerugian materi dan finansial senilai 10 triliun rupiah. Sebanyak 2,6 juta orang terkena dampak langsung, serta 340 ribu orang harus mengungsi dari tempat tinggal mereka. Banjir kali ini menyebar bibit penyakit seperti diare, demam berdarah. Nyuci, Bu. Ya ampun. Ini airnya juga nih. Air ini campur. Ya. Kan biar bersih, Pak. Kalau pakai air ini kan sama aja, Pak. Jadi udah nggak kaget lagi, Pak. Iya. Nggak gatel setiap hari. Ini bagaimana nih, waduh. Kacau. Tahun 2008 film sama. Bagaimana tahun 2009? Bisa kalau bisa. Kalau pembicaraan. Jakarta itu ada 13 sungai besar yang mengalir dari Jawa Barat masuk ke DKI Jakarta. Nah, 13 sungai itu semua akan membanjiri Jakarta. Karakteristik sungai-sungainya itu adalah pendek-pendek dan tajam. Sehingga dari sisi situasionalnya sendiri, lokasi Jakarta sendiri itu memang tidak menguntungkan dari awal. Karena Jakarta itu sudah seperti Baskom itu ya, Baskom sebagian 40% di utara itu mulai dari Monas ke sana itu udah seperti gini. Sistem penanganan banjir untuk daerah seperti itu hanya dengan satu cara, yaitu sistem polder. Jadi kalau ada daerah itu di bawah muka air ini kan kalau hujan kan ini tidak bisa dibuang. Sehingga di dalam sistem polder itu harus ada waduk kecil yang dalam gitu, sehingga kalau ada hujan karena tidak bisa mengalir ke laut, dia masuk ke waduk ini. Baru di waduk ini kita buat pompa, kita pompa ke laut gitu. Nah, bahwa kadang-kadang pompanya macet dan sebagainya, itu memang kita kadang-kadang kalau bicara masalah maintenance, bicara masalah itu kadang-kadang lemah kita. Kalau membangun rata-rata kita pintar lah dan selalu bagus. Begitu memelihara kadang-kadang kita kelupaan.
Kota Jakarta, ibu kota Indonesia, bisa dikatakan sebagai kota megapolitan dengan aktivitas yang tiada hentinya. Dengan luas wilayah sekitar 650.000 km persegi, ada sekitar 9 juta orang tinggal di kota Jakarta. Namun di siang hari, angka ini bertambah menjadi 12 juta jiwa. Suka atau tidak, jumlah penduduk Jakarta terus bertambah, sehingga kepadatan semakin meningkat. Biaya kehidupan naik, pendapatan menurun, mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan menurunnya kesejahteraan. Bisa dibayangkan ada sekitar 3 juta orang bolak-balik ke Jakarta setiap harinya untuk melakukan aktivitas kerja. Walaupun kehidupan sangat keras dan kejam, namun orang terus berdatangan untuk menetap di Jakarta. Diperkirakan sekitar 250.000 orang pendatang baru dan menetap di Jakarta setiap tahunnya. Ini berdampak pada menurunnya daya resapan air sehingga saluran air tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang bikin banjir tuh kenapa Pak daerah sini? Iya, misalnya bikin banjir ya kemungkinan dilihat ini ya, satu karena rumah mepet kali. Nah, kali kan menyempit. Nah, itu ya kendalanya di situ. Benar, kali lebar banget airnya di sini. Cumannya aja nggak pada bangun-bangun di pinggir-pinggir kali daripada gini sempit, penyempitan gitu. Kalau segera diperlebar malah lebih bagus, nggak banjir lagi. Kalau banjirnya udah nggak ada kan pemerintah nggak ngeluarin dana bantuan masyarakat, kasihan banyak bapak. Jadi duitnya bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Pemukiman itu ternyata menambah berkurangnya kapasitas daya tampung dari si sungai-sungai. Bahkan hanya mungkin sepertiganya yang sisa dari sungai yang ada dari kondisi normal. Kebanyakan sungai-sungai di Jakarta itu banyak dihuni oleh penduduk-penduduk yang misalnya dari pendatang, kemudian dia mencari tempat yang lebih murah, yang bisa dia tinggali. Nah, akhirnya dia hidup di dalam lingkungan yang sebetulnya tidak cocok untuk kehidupan secara manusiawi gitu ya. Nah, dengan segala aktivitasnya akhirnya dia juga di dalam kesehariannya dia akan berinteraksi dengan air itu. Apakah dia akan memakai air yang sebetulnya sudah kualitasnya sudah menurun, ya, tapi dia juga akan membuang sesuatu ke sungai itu. Jadi sebenarnya kesadaran dari masyarakat terhadap lingkungan inilah yang masih perlu dibina. Gitu. Bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, mendidik masyarakat, ini loh, kamu tidak buang sampah sembarangan. Manggarai itu tempat tidur ada di situ, lemari ada di situ, everything ada di situ. Gitu. Apakah ini alasan manajemennya yang tidak baik atau karena memang penampungan dari sampahnya tidak bisa berjalan, akhirnya manusia itu kan akan terus membuang kepada mana yang bisa dibuang gitu ya. Kita tidak bisa melihat hanya Jakarta gitu ya. Tapi kita melihat sebagai satu kesatuan wilayah ekologis. Kesatuan wilayah ekologis di mana Jakarta itu kan ada di daerah hilir gitu ya. Yang tentunya harus dipertimbangkan bagaimana daerah hulunya dan juga daerah tengahnya gitu. Sekarang ini masalahnya adalah kan ada kerusakan ekosistem di daerah hulu. Banyak hutan-hutan yang terpotong. Banyak daerah-daerah yang dulu untuk resapan air, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Yang sekarang menjadi real estate, menjadi pabrik dan sebagainya, sehingga air hujan itu tidak sempat masuk ke dalam tanah, tapi hampir semuanya menjadi aliran permukaan atau runoff. Maka yang terbawa oleh aliran itu tidak hanya air ternyata. Jadi ada sedimentasi, ya, sedimen akibat dari berbagai faktor, misalnya erosi bagian hulunya kemudian masuk ke dalam sungai. Tetapi juga di dalam perjalanannya ada juga karena aktivitas dari manusia itu sendiri.
sungai-sungai tadi dan polder-polder itu kelihatannya sudah sangat lama kapasitasnya tidak diperbaiki. Jadi tidak seperti waktu awal. Nah, kenapa? Karena ternyata banyak sekali endapan yang ada di sana belum dikuras secara optimal. Nah, tahun depan yang sekarang sudah dipersiapkan, diharapkan kita bisa lakukan pengerukan lumpur-lumpur yang ada di polder ataupun ada di sungai-sungai tadi, sehingga kapasitas sungai maupun polder yang sudah terbangun itu bisa meningkat. Nah, diharapkan itu bisa menjadi kegiatan yang mengurangi banjir di tahun depan. Bagaimana sungai-sungai yang mengalir ini dipotong oleh suatu sistem pengendali banjir yang sifatnya banjir kanal timur dan banjir kanal barat. Kalau sistem sungai ini, terutama di daerah-daerah yang sudah terakumulasi sedimentasi, itu bagaimana kalau kita keruk sehingga kapasitas dari sistem yang ada itu bisa meningkat. Di samping kita menunggu nanti sistem yang baru itu selesai gitu. Belum pernah ada yang ngeruk gitu Pak di sini? Ya belum. Nah, kalau digeruk misalnya itunya lewat mana? Orang jalanannya juga jauh. Warga lah ya masalah. Kenapa warganya Pak? Warga itu kan tinggal di bantaran sungai, tapi nggak mau dikusurkan, itu masalah. Kita mau kerja di sungai juga susah. Untuk sekarang untuk duduk alat berat aja udah nggak cukup. Buat masuk ke situ. Iya. Ya, seperti itu lah. Terus kalau mau digusur mereka kan bukan tanah mereka ya minta, tapi minta ganti rugi kan. Itu nanti juga kita mengkeruk kali itu ada beberapa kali tertentu juga terpaksa kita juga tidak bisa langsung kapal keruk kita keruk. Kita harus beresin dulu rumah-rumah yang ada di pinggir itu. Sebenarnya kalau kita lihat di luar negeri itu nggak ada rumah-rumah di pinggir itu. Biasanya kalau insinyur-insinyur yang ada di PU ini ya orang dulu tidak diajari mengenai ngurusi masalah sosial. Tapi ya kita sekarang belajar. Makanya penanganan masalah seperti itu di Jakarta umumnya makan waktu yang lama. Kita berikan kesadaran dulu, kita suruh pindah, kita beri kalau Jakarta kasih kerohiman karena memang dia sebenarnya tidak punya hak. Secara hukum dia tidak berhak. Kalau kita hanya law enforcement saja ya sudah, dia tidak punya kartu penduduk, dia tidak punya ini, tidak punya macam-macam, apalagi dia mau disingkirkan saja. Kamu harus pergi atau dipaksa masuk kantor dibawa pergi, kan tidak seperti itu masalah sosial.